Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Nugraha Di Permana, staf divisi PHL Bawaslu Kabupaten Gorontalo. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan ataupun mengenalkan aplikasi yang kami kembangkan di Bawaslu Kabupaten Gorontalo, yang mana aplikasi ini merupakan hasil dari inovasi kami dalam rangka menyongsong tahapan pemilu 2024. Dan aplikasi ini berbentuk aplikasi web, di mana kita mengaksesnya secara umum menggunakan jaringan internet. Namun kali ini saya menggunakan local web server dengan bantuan aplikasi SAM seperti ini. Jadi kita dapat mengakses aplikasi ini secara offline di laptop saya, dan kita klik dulu untuk mengaktifkan jaringan dasarnya di aplikasi ini. Setelah diaktifkan, kita masuk ke halaman aplikasinya, dan aplikasi ini masih tahap pengembangan dan uji coba. Namun untuk fitur-fiturnya saya rasa sudah cukup untuk dapat digunakan dan dimanfaatkan untuk menunjang tugas dan fungsi, khususnya dalam pengelolaan bank data, pengawasan pemilu. Nah, begini tampilan awal aplikasi ini, yang mana untuk sementara aplikasi ini kami beri nama SIAP, yaitu Sistem Informasi Arsip Pengawasan. Nah, tentu aplikasi ini dibuat berdasarkan berbagai macam kendala, dilatar belakangi oleh kendala-kendala terkait data arsip maupun hasil-hasil dari kegiatan yang mana berbentuk digital, namun tetap kita mempunyai wadah untuk menyimpan arsip digital tersebut. Meskipun saat ini untuk penyimpanan arsip digital memang banyak digunakan di komputer, kemudian membuat backup plan-nya di flash disk ataupun di hard disk eksternal. Dan tentunya dengan perkembangan teknologi sekarang, banyak juga yang memanfaatkan penyimpanan online, dan platform yang banyak digunakan itu adalah Google Drive. Nah, itu bisa dimanfaatkan dan dikombinasikan tentunya untuk penyimpanan data. Nah, namun untuk saat ini aplikasi ini dapat menjadi senjata baru, atau alat kerja baru untuk lebih mematangkan dalam mengelola arsip digital tersebut. Nah, sebelum kita mendemonstrasikan fitur-fitur yang ada di dalam aplikasi ini, tentu baiknya kita harus mengenal terlebih dahulu aplikasi ini. Nah, kemudian saya sudah buatkan juga fact-nya untuk lebih mengenal aplikasi ini. Langsung saja untuk yang pertama, pertanyaan yang sering diajukan yaitu apa itu SIAP Bawaslu?
SIAP merupakan singkatan dari Sistem Informasi Arsip Pengawasan. SIAP sendiri merupakan aplikasi berbasis web berupa sistem penyimpanan data terintegrasi yang dapat digunakan untuk menunjang tugas dan fungsi Bawaslu, khususnya dalam pengelolaan arsip digital pengawasan. Nah, tentu aplikasi ini memang ditujukan awalnya untuk ruang lingkup pengawasan, walaupun pada nantinya aplikasi ini bisa dikembangkan lebih jauh, ya. Dan konsep dasar aplikasi sebagai ruang penyimpanan dan sharing data maka dimungkinkan untuk dimanfaatkan menjadi sarana penyimpanan arsip dan media berbagi file antar pengguna. Selain itu dapat dirancang untuk menjadi sistem pelaporan terintegrasi bagi setiap divisi maupun pengawas pemilu secara berjenjang dengan penunjukan seorang operator. Nah, jadi aplikasi ini pada nantinya dapat dikembangkan ataupun di-redesign untuk bisa digunakan berbagai tujuan. Kemudian selanjutnya, apa manfaat menggunakan SIAP Bawaslu? Nah, manfaat yang bisa didapat antara lain, yang pertama, kemudahan dan kenyamanan dalam pengelolaan arsip digital. Nah, tentu untuk kita yang telah menyimpan arsip di dalam komputer maupun di flash disk, hard disk eksternal ataupun di Google Drive, kita akan lebih mudah dan lebih nyaman ketika ada sebuah aplikasi yang dapat mengurutkan ataupun dapat menjadi media untuk kita mengakses data tersebut lebih mudah. Nah, tentu aplikasi ini mencoba menjawab berbagai kelemahan-kelemahan yang ada ketika kita menyimpan data di komputer maupun di Google Drive. Yang kedua adalah mendukung pencarian data dan rekap data arsip lebih cepat dan efisien. Nah, ini menyambung yang tadi, bahwa aplikasi ini juga dirancang supaya kita dalam mengakses dan mencari data dan rekap data itu lebih cepat dan efisien. Tentu kalau disimpan di dalam komputer ataupun di dalam Google Drive, pencarian data itu bisa saja cepat. Namun itu berlaku ketika data yang kita cari berjumlah 1 atau sampai 20 data. Bagaimana kalau lebih dari 50 atau bahkan ratusan? Nah, tentu perlu waktu kita untuk mencari data. Walaupun kita sudah susun rapih dengan membuat folder-folder, kemudian di Google Drive juga folder-folder, namun tentu sistem pencarian di komputer maupun di Google Drive itu berdasarkan nama file. Nah, nama file ini yang terkadang kita juga akan sulit untuk men-trackingnya ketika hanya disimpan di komputer ataupun di Google Drive. Nah, di aplikasi ini kita membuat sebuah formulir di dalamnya nanti, kemudian kita isikan dan nanti kita bisa mencarinya berdasarkan kata kunci. Ya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga adalah transparansi dalam monitoring dan evaluasi kegiatan pengawasan. Nah, ini juga salah satu yang bisa diperoleh. Transparansi dalam monitoring dan evaluasi ini tentunya karena aplikasi ini juga bisa diakses oleh siapa saja, yang tentunya dengan sistem multiple user kita dapat memberikan username dan password atau bisa buatkan baru, baik untuk operator maupun kepada user itu sendiri. User itu bisa kita asumsikan atau kita bisa tunjukkan adalah kepada pimpinan, ya, sebagai untuk melihat data-data yang sudah diinput. Yang keempat adalah peningkatan produktivitas pegawai. Yang kelima adalah mendukung sistem pemerintahan berbasis elektronik. Nah, ini juga menurut saya karena tuntutan zaman, karena memang sekarang sudah revolusi industri 4.0, ya,
sehingga sudah banyak beralih ke basis elektronik atau digital. Nah, itu kemudian apa saja fitur yang bisa didapatkan. Nah, aplikasi ini tentu menawarkan fitur-fitur ya yang bisa diperoleh. Yang pertama adalah data informasi pada dashboard pengguna yang memuat jumlah arsip, jumlah kategori, jumlah user atau operator. Nah, data informasi ini ada di halaman admin, operator maupun user. Nah, ini memuat jumlah arsip yang ada di aplikasi, kemudian kategorinya di aplikasi ini, jumlah user dan operator itu nanti tertera informasinya di halaman dashboard. Kemudian yang kedua adalah data verifikator oleh admin. Nah, ini juga fitur yang menurut saya sangat penting, utama. Kenapa? Karena data-data yang diupload itu tentu tidak sembarangan ya, dalam arti data operator yang diupload itu harus diverifikasi terlebih dahulu, sehingga aplikasi ini tidak hanya sekedar untuk upload data saja, tetapi harus juga dipastikan kebenaran data tersebut. Jangan sampai upload datanya itu salah atau keliru. Makanya aplikasi ini juga dimasukkan sistem verifikator oleh admin. Kemudian yang ketiga adalah sortir data berdasarkan kategori. Nah, pencarian data dengan kata kunci sehingga kecepatan proses pencarian arsip dapat lebih efektif dan efisien. Nah, untuk yang ketiga ini, yang sortir berdasarkan kategori dan pencarian data, tentu diharapkan dapat menjawab ya, kelemahan-kelemahan yang ada ketika kita mencari data di komputer ataupun di Google Drive. Karena sepengalaman saya untuk mencari data di komputer atau di Google Drive itu bisa saja cepat, tetapi kembali lagi berapa data yang diperlukan. Kalau datanya 1 sampai 20 itu ya nggak soal, tapi kalau lebih dari 50 tentu akan cukup repot. Nah, aplikasi ini mencoba menjawab untuk mencari data dengan kata kunci ataupun berdasarkan kategori supaya lebih cepat kita menemukannya. Yang keempat adalah daftar kode pada halaman arsip untuk memudahkan operator dalam menginput kode file sesuai ketentuan Perbawaslu nomor 11 tahun 2020 tentang klasifikasi arsip. Nah, ini juga yang menjadi perhatian bahwa di Perbawaslu nomor 11 tahun 2020 itu memang tentang klasifikasi arsip itu memang telah diatur tentang kode-kode arsip. Nah, aplikasi ini juga menyediakan daftar kode tersebut untuk kita sesuaikan ya, mana-mana saja kategori yang termasuk klasifikasi arsip ini maupun yang lain. Kemudian yang kelima, laporan arsip untuk mencetak data berdasarkan rentang waktu tertentu. Nah, ini juga salah satu fitur yang diandalkan, karena tentu saja aplikasi ini tidak hanya sekedar untuk menginput upload data saja, tetapi kita juga harus mengetahui dalam rentang waktu tertentu data-data apa saja yang telah kita input ke dalam aplikasi ini. Nah, dengan adanya fitur laporan arsip ini, kita bisa mengetahui dalam rentang waktu, misalkan dalam 1 bulan itu kita tahu data-data apa yang telah kita input ke dalam aplikasi, supaya kita lebih memudahkan juga ketika ingin mencari data, kita lihat di laporannya. Nanti kita bisa dicari di aplikasi dengan kata-kata yang sudah dicetak. Kemudian yang keenam adalah pratinjau file PDF, memungkinkan pengguna aplikasi dapat melihat dokumen dan melakukan print secara langsung melalui sistem aplikasi tanpa harus mendownload file terlebih dahulu. Nah, ini sudah banyak aplikasi sejenis yang memang ditanamkan fitur pratinjau file PDF. Jadi ketika kita mengupload file berjenis PDF itu, ketika kita klik di aplikasi itu
akan langsung muncul pratinjau file PDF ya, sehingga kita tidak perlu mendownload filenya terlebih dahulu. Kita bisa melihat data PDF itu langsung di aplikasi dan juga langsung mengeprintnya tanpa kita harus mendownload ya. Kemudian yang ketujuh ada Google Drive Gateway. Operator juga dapat mengupload data langsung ke Google Drive Bawaslu Kabupaten Gorontalo melalui link pada form tambah data. Nah, ini untuk Google Drive Gateway ini adalah salah satu fitur yang sengaja ditanamkan untuk kita mempunyai alternatif dalam mengupload data, karena tentu saja aplikasi ini ada batasan ukuran dalam mengupload data. Setiap file itu ada batasan, sehingga kita adakan master Google Drive di mana operator nanti dapat mengupload datanya ke Google Drive tersebut. Nah, yang kedelapan adalah keamanan dan kerahasiaan data. Nah, pada sistem aplikasi ini juga setiap petugas operator tidak dapat diberikan akses melihat data file yang operator lain upload. Nah, jadi ada batasan-batasan untuk operator, sehingga operator satu dengan operator lainnya itu tidak dapat melihat file yang mereka upload. Jadi hanya operator satu itu hanya bisa melihat data yang operator satu upload saja. Kemudian juga mencetak laporan untuk operator satu saja. Sedangkan untuk operator lain tidak diperkenankan atau tidak dapat dilihat. Nah, ini salah satu fiturnya, dan yang dapat melihat semua data itu hanyalah admin dan user. Kemudian selanjutnya, siapa pengguna aplikasi Siap Bawaslu? Nah, aplikasi ini memiliki hak akses pengguna dengan sistem multiple user, meliputi satu admin, ya, pengguna yang punya akses penuh terhadap aplikasi, yaitu menambah, menghapus kategori, menambah, menghapus operator, menambah atau menghapus user, menghapus data file, dan memverifikasi data arsip. Kemudian yang kedua ada operator, seorang yang ditunjuk sebagai petugas yang mengelola dan mengupload data arsip, yaitu menambah, mengubah, menghapus file yang ia upload di sistem aplikasi. Yang ketiga ada user, pengguna yang dapat melihat seluruh arsip namun tidak dapat mengubah file. Ia hanya diberikan akses fitur pratinjau dan download file. Nah, jadi di aplikasi ini ada 3 pengguna ya, yang dikategorikan admin, operator, dan user. Nah, untuk user ini memang untuk database aplikasi ini diperuntukkan untuk pengguna yang dapat melihat seluruh arsip ya, namun tidak diperkenankan untuk mengubah file ataupun mengedit, sehingga ini cocok untuk diberikan kepada pimpinan ataupun mungkin masyarakat yang memang nanti datanya disesuaikan. Jangan sampai data-data internal Bawaslu yang memang sifatnya bukan untuk publik di upload. Nah, ini nanti bisa disesuaikan untuk ketiga kategori pengguna ini. Yang pasti yang untuk upload data itu hanya operator. Ini pengguna Siap. Kemudian apa jenis file yang didukung aplikasi Siap? Nah, aplikasi ini mendukung segala jenis format file ya. Setelah kami uji coba, memang hampir seluruh file yang biasanya kita tugas-tugas pekerjaan itu mendukung ya, termasuk PDF, Microsoft Word, Microsoft Excel, PowerPoint, gambar, musik, dan video. Nah, untuk jenis PDF Microsoft Word ini memang yang paling umum digunakan, dan aplikasi ini mendukung untuk data tersebut. Kemudian berapa jumlah dan ukuran maksimal file yang bisa diupload? Nah, untuk jumlah dan ukuran maksimal yang bisa diupload ini, untuk jumlah berapa datanya memang
sampai saat ini berdasarkan uji coba itu tidak ada batasan, tergantung kapasitas memori penyimpanan. Nah, ini yang juga jadi catatan dan perhatian bahwa memang dibutuhkan komputer yang harddisknya besar untuk penyimpanan data, karena aplikasi ini juga perlu ruang untuk menyimpan data di komputer, makanya disarankan untuk minimal 1 terabyte. Kemudian ukuran file yang bisa diupload versi offline LAN adalah sebesar 50 MB. Nah, ini juga yang menjadi perbedaan karena aplikasi ini bisa dia offline, bisa juga dia online. Nah, perbedaannya jika dia offline seperti saat ini ya, yang menggunakan jaringan lokal web server, itu kita dibatasi ataupun di setting itu sebesar 50 MB. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan spesifikasi komputer. Karena laptop saya termasuk laptop yang low end, ya, bukan yang speknya tinggi, sehingga disetting sebesar 50 MB karena dia akan memakan memori setiap kita upload. Proses upload data itu akan memakan memori sekian. Nah, itu untuk menjaga performa laptop maka saya dibatasi maksimal 50 MB. Nah, itu kalau offline ya. Jadi untuk offline itu tergantung spesifikasi komputer dan juga spesifikasi memori data harddisk ya, untuk berapa banyak data yang di-upload. Nah, kemudian jika sudah online ini kita bisa mengakses aplikasi ini di mana saja dan kapan saja. Nah, tentu kalau online kita membutuhkan yang namanya hosting. Ya, kita harus mensewa hosting untuk menyimpan data aplikasi ini, yang mana itu ukuran besaran filenya itu tergantung kepada layanan hosting, karena layanan hosting itu kita sewa baik selama kurun waktu per bulan ataupun per 6 bulan ataupun per 1 tahun. Nah, biasanya untuk hosting itu kita 1 tahun. Namun untuk ukuran layanan harddisknya yang memang berbeda-beda tergantung harga. Biasanya kalau untuk yang memori penyimpanannya besar itu agak mahal ya, tetapi kembali lagi tergantung ke pemakaiannya. Kalau memang aplikasi ini online untuk data yang rutin tiap hari, ya pastinya membutuhkan hosting yang mahal karena dia membutuhkan memori penyimpanan yang besar. Tapi kalau untuk menyimpan data-data yang berlangsung hanya 1 minggu sekali diuploadnya ataupun 1 bulan sekali, maka itu bisa disesuaikan apakah yang murah ataupun yang standar, itu nanti bisa disesuaikan saja. Nah, ini untuk jumlah ukuran maksimal. Kemudian apa dan mengapa terjadi gagal upload? Nah, gagal upload adalah peristiwa di mana proses upload file data tidak dapat diterima oleh server. Hal ini disebabkan oleh sejumlah faktor. Beberapa yang sering terjadi diantaranya 1. File foto berkas melampaui ukuran maksimal yang diperbolehkan. Nah, kami rekomendasikan tidak lebih dari 50 MB. Nah, ini untuk saat ini ya, untuk tahap uji coba ini memang untuk aplikasi ini disetting hanya maksimal 50 MB. Karena menurut saya sudah cukup untuk 50 MB per file sekali upload ya, karena untuk data-data dokumen itu saya rasa sudah lebih dari cukup untuk 50 MB. Kemudian yang kedua adalah koneksi internet. Nah, kami rekomendasikan koneksi data internet berjenis 4G atau menggunakan penyedia layanan internet kabel atau WiFi. Nah, ini koneksi internet juga harus menjadi perhatian agar proses aplikasi ini dapat berjalan sesuai sebagaimana mestinya. Kemudian, kenapa data arsip saya statusnya belum terverifikasi? Nah, ini status belum terverifikasi karena adanya fitur verifikator admin sebagai bentuk monitoring dan controlling sistem aplikasi ini. Nah, jadi setiap operator yang mengupload data, dia defaultnya
setelah di-upload, status data arsipnya kan belum terverifikasi. Nah, ini nanti ditanamkan fitur ini itu sebagai bentuk monitoring dan controlling ya. Sebagaimana kita menggunakan aplikasi ini tidak serta-merta kita upload data begitu saja, tetapi harus ada controlling juga di sana. Nah, salah satu bentuknya adalah dengan adanya verifikator. Nah, yang pertama adalah setiap operator yang mengupload data maka status arsipnya akan berwarna merah dengan tulisan belum terverifikasi. Nah, nanti kita lihat demonstrasinya seperti apa. Kemudian yang kedua, admin harus memverifikasi data arsip tersebut. Setelahnya diverifikasi, maka status arsip akan otomatis berubah warna menjadi hijau dengan tulisan terverifikasi. Nah, ini juga nanti kita akan mendemonstrasikannya. Kemudian mengapa tidak muncul pratinjau file? Nah, sebagaimana yang tadi telah disebutkan, untuk pratinjau file ini salah satu fitur yang ada untuk kita melihat dokumen langsung di dalam aplikasi tersebut tanpa kita harus mendownload. Nah, namun pratinjau file ini terbatasi untuk jenis file PDF saja. Dan juga dapat disebabkan kenapa pratinjau ini tidak muncul karena komputer terdapat aplikasi Internet Download Manager, nah, atau IDM. Nah, IDM ini memang salah satu aplikasi yang cukup sangat mengganggu ya, ketika kita ada data yang ingin di-download itu biasanya akan otomatis dia muncul. Nah, disarankan untuk kita menonaktifkan ya, atau menghapus IDM. Kemudian juga update selalu JavaScript ya, atau allow JavaScript ya. Biasanya di komputer itu defaultnya memang sudah allow JavaScript ya, tidak perlu disetting lagi. Namun ada beberapa orang yang dia menonaktifkan JavaScript, tetapi secara umum defaultnya browser itu sudah allow, jadi tidak perlu ada perubahan-perubahan settingan. Nah, untuk saat ini fitur pratinjau pun hanya support di PC atau laptop dan jenis file berformat PDF. Jika tidak support jenis file selain PDF, maka akan diarahkan ke fitur download. Nah, jika filenya adalah dokumen Microsoft Word atau Microsoft Excel, dia tidak akan muncul pratinjau file, dia hanya akan muncul tulisan untuk melakukan download. Kemudian selanjutnya, mengapa sudah ganti nama dan foto tetap tidak berubah? Nah, ini untuk pengaturan profile user ya, maupun operator, di mana operator atau user diperkenankan untuk mengubah nama maupun mengganti foto. Nah, jika hal itu terjadi ya, jika kita sudah ganti nama dan foto tidak berubah, maka disarankan kita logout terlebih dahulu. Kemudian login kembali dan melihat apakah nama dan fotonya sudah berubah. Dan setelah diuji coba, di logout terlebih dahulu kemudian login kembali, itu sudah solusinya adalah seperti itu. Di mana bisa mendapatkan aplikasi ini? Nah, aplikasi ini tentu masih dalam ranah internal kami di Bawaslu Kabupaten Gorontalo, dan aplikasi ini masih tahap pengembangan. Kemudian, apa yang dimaksud lupa password? Nah, tombol lupa password ini bisa digunakan saat login namun tidak ingat password yang harus digunakan. Maka digunakan tombol fitur lupa password untuk kemudian diarahkan ke pusat bantuan, lalu mengisi form untuk pengajuan password baru. Nah, ini nanti kita sudah bisa sekalian mendemonstrasikan. Yang terakhir, pertanyaannya adalah apakah siap Bawaslu hanya bisa dijalankan secara online? Ternyata tidak. Ya, aplikasi Siap Bawaslu ini dapat dijalankan juga secara offline, seperti yang saat ini sedang saya lakukan ya, menggunakan local web server ya, dengan aplikasi SAM, dengan menggunakan local web server ya, dan jaringan LAN Wi-Fi ya. Jadi aplikasi ini juga kami sudah menguji coba di kantor dengan menggunakan jaringan LAN. Jadi pegawai yang di ada Bawaslu Kabupaten Gorontalo dapat mengakses aplikasi ini dengan menggunakan jaringan Wi-Fi yang sama. Nah, itu untuk pengenalan
awal bagaimana tentang aplikasi ini, pertanyaan-pertanyaan yang sering diajukan. Nah, kemudian sekarang kita langsung coba mendemonstrasikan fitur-fitur yang ada di aplikasi ini. Dari sini kita klik aja halaman utama. Nah, ini tampilan halaman utama. Tentu ini sudah diredesain sedemikian rupa. Ini ada muncul pop-up ads ya untuk pengenalan awal.